Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Insya Allah bersalam dan berselawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Marilah sama-sama kita belajar, marilah sama-sama kita bermujahadah untuk lebih mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk lebih merasakan kebenaran dari sifat kebertuhanan kita, tentunya dengan kita mengenal secara hakiki terhadap suatu persyaratan yang dimajukan oleh Allah, yaitu mengenal hakikinya syahadat. Insya Allah, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama melihat dulu siapa yang sudah masuk, para sahabat dan kerabat kita. Mudah-mudahan kita akan bacakan dulu. Kita lihat dan kita bacakan dulu, yaitu baik, telah bergabung pertama jemaah kita Man Bayu. Wassalamualaikum, waalaikumsalam, dari Malaysia. Insya Allah silakan bergabung. Disusul oleh Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin menyimak ayat, semoga ayat keadaan sehat, amin. Nah, berikutnya ada Andai, ini dengan Rudi Rustandi. Jemaah ikut menyimak, silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jafar Fatih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat dalam diri. Silakan bergabung dan menyimak. Insyaallah. Berikutnya ada Muhammad Amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaji dalam salat dalam diri. Semoga sehat selalu saudara keluarga, amin. Disusul oleh Imam Parewa, mengaji salat dalam diri di dalam salat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari jemaah Pituah Surau Tua Buya, sehat selalu dan keluarga, amin. Insyaallah. Muhammad Hasan, assalamualaikum Buya, semoga Buya sehat selalu, insyaallah. Dan lanjut kepada jemaah yang bergabung, para hadirin dan hadirat yang lain yang dirahmati Allah. Pardi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bergabung menyimak kajiannya insyaallah dengan doa-doa jemaah, mudah-mudahan berkahlah sampailah kepada Allah. Dengan Imam Ridho Rahman bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya Surabaya hadir menyimak Surabaya. Salam rindu, semoga Buya dan keluarga sehat, yang diberikan kesehatan, amin, dan banyak pemirsa yang benar-benar mendapatkan hidayah keberkahan, amin, insyaallah. Berikut Nasir Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak, insyaallah. Silakan menyimak Muhammad Nasir. Laude Adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejim salat dan semoga Buya sehat selalu, amin. Berikut disusul oleh Sutrisno Sutrisni. Alhamdulillah turut menyimak Buya. Ayah guru mursyid, semoga Allah sehat selalu, amin, insyaallah. Mudah-mudahan semua kita ini di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah apa yang kita jalankan. Neti Nurmeliati insyaallah bergabung dari Suwardi juga, Suwardi Hesta Kalimantan bergabung juga insyaallah ke dalam salat dan diri. Neti Nurmeliawati juga ikut bergabung insyaallah. Ditambah disusul oleh Nur Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin alhamdulillah bisa menyimak tausiah Buya, izin bergabung insyaallah. Disusul oleh Imam Fadli dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah dalam lindungan kita semua, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala menyimak Buya. Baik, Muhammad Hajir Oso. Assalamualaikum Buya. Muhammad Hajir dari Tegal, Derek Ngaos, semoga beri kepahaman pendungannya Buya insyaallah. Mudah-mudahan Allah buka pintu pemahaman kita. Berikut Nurmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir menyimak Buya, semoga sehat selalu insyaallah. Disusul oleh Supiati Aco. Alhamdulillah Maros, mohon izin menyimak dari Maros. Insyaallah. Salam kepada warga Maros. Basrul Effendi menyusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar kajian salat dalam diri. Salam dari jemaah Pituah Surabaya. Buya dari Talupati. Yuli Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Semua Buya selalu menyimak dan kaji salat dalam diri, kaji dalam salat, amin. Yuli Zaini selamat menikmati dan menyimak, semoga berkah insyaallah. Nurbaya juga menyusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin menyimak insyaallah Yanda, semoga sehat selalu, amin. Air Hayati juga menyusul menyimak dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga berkah, amin. Samsudin Made juga bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya menyimak alhamdulillah dari Sulawesi Bone. Insyaallah selamat. Salam dari saya ke warga muslimin dan muslimat, sahabat kerabat Sulawesi Bone. Wildan Imam tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah. Reskiani Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyimak dari Makassar. Alhamdulillah Reskiani Agus, silakan menyimak, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Neni Sartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyimak Buya insyaallah. Silakan. Abdul Anas Badrun, silakan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bergabung ayah, sehat selalu insyaallah. Dalam tausiah ayah guru mursyid, sadar semakin sadar bahwa mencari nama yang dapat mencari diri itu sangat sulit. Insyaallah mencari aku dan dapat Tuhan perlu ahlinya insyaallah. Berikut ada Dasril. Assalamualaikum Buya, kajian salat dan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah mudah-mudahan berkah. Silakan menyimak. Isa Aisyah dari Malaysia. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat selalu, diberi kepahaman dalam menyimak. Amin. Sangke Langit Official. Assalamualaikum Buya. Saya dari NTB. Izin menyimak kaji sholat dalam diri dalam sholat. Insya Allah. Alhamdulillah. Marilah kita memulai. Alhamdulillah kita mulai mencoba memasuki kajian pada sore ini insyaallah. Joko Susilo, selamat bergabung dan selamat menyimak Bapak Joko Susilo insyaallah. Dan disusul juga oleh Nuraini. Assalamualaikum Buya, izin menyimak, mohon berkah dari Malaysia ini insyaallah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, simak baik-baik dan jadikan suatu cambuk dan pedoman sebagai arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa tahirin wal mudahidina amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan pada sore hari ini di dalam tayangan live streaming saya akan berbagi ilmu dan wawasan, yang mana berbagi ilmu dan wawasan pada tahapan waktu dan kesempatan ini yaitu lebih menuju kepada kesempurnaan Islam agama kita dengan mengenal hakikinya syahadat pada diri kita. Kadangkala kita berpikir kita mewajibkan orang yang tidak muslim itu apabila masuk menganut iman Islam, diwajibkan mereka menempuh jalan syahadat. Sedangkan kita sebagai umat Islam, intisari dari agama Islam itu adalah diri. Kita selaku umat Islam saja tidak pernah mengalami lahir dibacakan syahadat kecuali diazankan atau diiqamatkan. Kalaupun ada yang mengazankan dan mensyahadatkan, itu adalah munajatnya. Tapi pada hakikatnya hanya diazankan dan diiqamatkan. Kalau kembali kita melihat dan mengingat keberadaan diri kita di dalam marwah Islam, sebetulnya kita sudah tahu tidak Islam ini apa? Apa kodrat Islam? Kenapa ada nama Islam? Namanya ada, kodratnya tidak ada. Pastilah ada. Dan kodrat apa wujudnya dan wujud apa diri yang diislamkan itu? Dan seperti apa berhubungan Islam itu? Seperti apa terjadinya hubungan antara diri dengan Islam ini? Apakah dengan cukup menyampaikan dan membaca ayat kita sudah Islam? Nah, ini juga perlu ada pengkajian lebih dalam lagi. Hakikinya Islam ini apa? Sehingga kita ini setelah mengucapkan syahadat, seseorang itu dikatakan Islam.
Apa transaksi atau tajali yang terjadi di dalam ucapan tadi? Sama seperti kita. Kalau dari iman lain masuk ke dalam Islam, diwajibkan dia membacakan syahadat. Berarti yang di dalam Islam sendiri, dia wajib mendirikan syahadat itu di dirinya, yaitu mensyahadatkan dirinya. Bagaimana kita mensyahadatkan diri kita sehingga murni keislaman kita itu diakui zahir dan batin oleh Allah? Apakah kita mendapatkan tajalli yang sebenarnya sehingga nyatalah keislaman kita? Kalau memang nyata keislaman kita, seperti apa wujudnya? Dan seperti apa wujud diri yang diislamkan? Nah, ini pentingnya mengetahui nilai-nilai dari hakikinya syahadat. Bukan hakikat, tapi hakiki yang lebih dalam. Kenapa? Kita harus ingat kembali, apakah kita seseorang yang disyahadatkan baru Islam atau memang sudah berkodrat syahadat? Ini perlu penjelasan yang lebih hakiki. Maka dari demikian, kita wajib menyempurnakan syahadat itu ke dalam diri kita tentang keumatan dan ketuhanan. Kalau yang berbunyi syahadat tauhid, sudah jelas di situ diadakan hukum Baitullah, yang mana diucapkan dalam syahadat tauhidin, ada Tuhan, ada umat, hanya kaji Tuhan dan umatlah yang berlaku di dalam Islam untuk yang hakikat. Tetapi secara hakiki kita kembali memurnikan, lebih murni lagi ketauhidan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita memurnikan? Mari kita melihat 4 perkara hakiki yang wajib terjadi dikala kita menempuh tauhid diniyah kita. Islam ini adalah tauhid diniyah. Diniyah ini adalah sebuah wujud rahasia yang menerima sifat batin dari umatnya. Nah, kita akan pelajari bagaimana hakikinya sebetulnya di dalam kita memurnikan keislaman kita. Karena bagaimanapun 4 makom di dalam Islam, syariat, hakikat, takrikat, makrifat, ini jalan sangat betul-betul memahami bagaimana kita bisa mendapatkan hakikinya syahadat pada jalan syariat, hakikat, tarekat dan makrifat tadi. Bagaimana kita bisa betul-betul menikmati dan mendapat kenyataan Islam, kenyataan syahadat itu di diri kita. Apakah memang sudah terijab dan qabul? Karena bagaimanapun yang dikatakan bersyahadat terijabnya diri kepada Allah sebagai umat. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita merapikan secara hakiki yang lebih dalam, maka kita kaji bagaimana kita melihat hakikinya syahadat itu yang sebenarnya, sehingga terjalinlah hubungan Baitullah, hubungan batin dengan Allah. Bagaimana keberadaan adanya umat dan bagaimana keberadaan adanya Tuhan, sehingga apakah berpisah umat dengan Tuhan dalam syahadat atau menyatukah umat dengan Tuhan dalam syahadat? Ini perlu kita perjelas. Kita kembali kepada usul. Kita lihat hakikinya syahadat, ya. Asyhadu. Nah,
aku bersaksi. Di dalam kalam asyhadu tadi ada hal yang penting kita perhatikan, yang sangat rahasia. Kalau ini kita tidak terjemahkan, kalau kita tidak kaji, asyhadu ini bisa menjadi pengakuan kemanusiaan, bisa pengakuan yang tidak ada wujudnya. Kalau ini tidak sekedar mengaku, tetapi pengakuan yang tidak dia saksikan, dia rasakan dan dia lihat, maka pengakuan itu adalah pengakuan yang tidak diakui. Makanya kehidupannya berantakan, ekonominya berantakan, agamanya berantakan. Kenapa? Karena pengakuan dia itu tidak diakui. Karena dia hanya berucap dengan bahasa dan ayat, tetapi tidak menuju intisari hakikinya syahadat terhadap hubungannya dengan Tuhan. Posisinya sebagai umat dia tidak bisa, cuma dia mengagumi ada Tuhan, ada Muhammad. Kalau itu hanyalah anak kecil juga bisa. Tetapi yang dicari oleh Allah adalah derajat demi derajat, kedudukan demi kedudukan, prasangka demi prasangka yang akan membuat Allah menempati prasangka itu. Lemah prasangkamu, maka lemahlah ketuhanan. Jadi dengan demikian kita lihat dari asyhadunya. Ini untuk merapikan kembali. Lihat asyhadu. Di situ ada sesuatu yang sangat bernilai tinggi di kalimat asyhadu, yaitu tajalli alif domah u. Di situ ada u. Jadi a i u, di situ ada u. Kita tahu kalau u ini adalah keakuan rahasia Allah yang hakiki. Ya, ini adalah keakuan dirinya, ya, keakuan dirinya dalam menyaksikan ketuhanan dan melihat wujudnya, wujud sifatnya yang akan menjadi keumatannya. Ini persediaan kita menghadapinya. Bagaimana keakuannya menyatakan ketuhanannya dan melihat wujud dari sifatnya yang akan dia nobatkan menjadi umatnya. Nah, ini ada hal ini tidak lepas terkait dan tidak pernah jauh dan tidak pernah terlepas dari hubungan kita. Mana hakikat zat awal yang dia amanahkan bernama atau alif lam lam ha Allah. Ini adalah pekerjaan dari alif domah u. Asyhadu. Ini hakiki, bukan hakikat. Sekali lagi saya ulang, hakiki. Bagaimana dia bisa menyatakan ketuhanannya pada zat tunggal dia, zat gunah dia, zat awal yang bisa awal semua jadi. Dan bagaimana dia menempatkan kehambaannya dalam menyaksikan sebuah wujud. Dan disitulah dia menempatkan kehambaannya. Mana kehambaan? Keakuannya yang ada di dalam kehidupannya sendiri. Ini yang menunjukkan kehambaannya. Makanya tidak ada rupa-rupa di dalam syahadat itu. Tidak ada rupa-rupa dalam seperti apa bentuk Allah, seperti apa bentuk Muhammad. Tidak ada rupa-rupa di situ. Ini domahku. Dengan demikian terjadilah sambutan, ya, sambutan oleh yang disyahadatkan. Ini yang dikatakan ijab qabulnya. Terjadilah sambutan, ya. Terjadilah sambutan dari yang disyahadat. Ini baru ada hubungan tauhid. Nah, apa sambutannya? Secara kauniyah dan batin yang tidak boleh diucapkan. Maka secara batin kita akan menyambut dan menjawab kalam tersebut. Nah, tapi sebelum itu kita akan melihat, meninjau kembali syahadat ini bermuatan 4 perkara. Ada syariat, ada hakikat, ada tarikat, marifat. Dan ini pernyataan yang Allah akan terima apabila yang pertama seseorang itu hanya membaca tulisan syahadat itu untuk keislaman dirinya. Bagi Allah aminta sami'ul ulul kalamun, hanya aku mendengar engkau berkata. Inilah
jatuhnya syariat sifat mendengar bagi dia. Nah, yang kedua secara hakikat, apabila yang membaca syahadat ini betul-betul dia menyerahkan jiwa raganya, maka Allah tasrirun al-mubashirun. Allah hanya melihat, dia sudah melihat seperti apa wujud kehambaannya tadi. Nah, inilah kebenaran daripada syahadat. Allah melihat orang yang berucap itu wujudnya seperti apa. Nah, yang ketiga secara tarekahnya, di sini Allah akan betul-betul menyaksikan rasa yang diucapkan oleh yang membaca tadi. Sir, ya, sir. Kalau dia memang meyakini dengan rasa, betul-betul dia ingin mencapai dengan perasaan dan rasa, ini Allah akan menerima rasa tersebut, ya? Allah akan menerima rasa tersebut. Yang akan sampai kepadaku hanya rasa. Tapi apabila yang keempat secara ma'rifat, engkau menyatakan dirimu dengan kalamku dan menjawab perkataanku, maka terjadilah, runtuhlah batasan ijab sehingga qabul. Maka ini yang dikatakan sah. Ijab qabul atau batasannya rubuh menjadi sah, atau dikatakan baitullah, baiatnya Allah. Tentu dengan kita menjawab. Bagaimana cara kita menjawab tadi? Tentulah kita lihat apa hak daripada sebuah zat dohirnya Allah yang diwujudkan seperti uluhiyah alam ini, seperti jasad yang dijadikan wazahiru, zahirnya yaitu ulumulnya dari zatnya Allah. Maka zahirnya Allah, tapi bukan manusia, zahirnya Allah akan menjawab kalimat tersebut. Ashhadu alla ilaha illallah. Nah, begitu keakuannya menjadikan zat ini bernama Allah, uluhiyah, asal usul semua yang hidup, menjadi Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Maka zat ini dia akan menjawab. Tetapi jawaban itu ada di dalam hati dan batin yang halus. Didengar, disampaikan oleh kalam yang terdengar, dijawab oleh batin yang paling halus, dinamakan batin suara, disebut dengan khawni. Apa yang dijawab oleh batin khawni? Begitu dinobatkan oleh keakuan ashadu dal alif domahu, keakuannya ashadu an la ilaha illallah, dinyatakan tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Allah, maka kauni pada batin terdalam zatnya Allah akan menjawab, akulah zat yang dipanggil Allah. Maka dilihat oleh Allah, oleh keakuan wujud yang menyampaikan dengan tulus dan ikhlas wujudnya, rupa-rupa yang menyampaikan. Dia lihat memenuhi syarat betul-betul dan bersungguh-sungguh, dia akan menjadi wujudnya Allah dengan membaca wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kauni batin dari zat akan menjawab, akulah Muhammad, zahirnya Allah. Kalau sudah dijawab seperti ini,
Inilah yang dikatakan ijab qabul atau pengesahan. Pengesahan inilah yang akan menjadi suatu kehidupan, yaitu syahadat menyatu, syahadah langsung, ahad menjadi satu, rupa-rupa jatuh kepada Allah dan wujud kodrat jatuh kepada Muhammad. Inilah kalau dikatakan rupa-rupa, dia melihat wajah wajhiya lillazi fataras samawati. Tapi kalau dia sudah berkodrat pada keinsanannya Muhammad, maka disitulah dia berkodrat mim ha mim dal, dan inilah wujud ruh yang ditiupkan di dalam sifatnya sendiri. Maka inilah yang dikatakan menjadilah kodrat daripada zat asma yang bernama Allah oleh keakuannya dan dinyatakannya keumatannya, ruh yang ditiupkan ke dalam zat itulah Muhammad yang selalu memujinya. Dan inilah kerangka diri hakikat. Apabila tubuh mim ha mim dal menyatu dalam wajahnya Allah, maka tidak ada lagi yang disampaikan kepada yang lain, tidak ada lagi kekuatan apapun dan tidak lagi wujud lain apapun melainkan hakikat dirinya Allah semata, berupa-rupa pada Adam, berkodrat pada Muhammad, berwujud batin dalam nyawa. Inilah yang dikatakan hakikinya syahadat. Jadi kalau kita ingin meneruskan hakikinya syahadat pada diri kita, kita harus memahami terlebih dahulu, sesungguhnya aku ingin menjadi Tuhan. Jangan lupa kalam itu dikalamkan dalam masa qudsinya Allah. Maka yang aku inilah praktek menjadi Tuhannya dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Jangan lupa kajian qudsinya Allah. Ternyata bertemu di dalam mendirikan hakikinya syahadat. Begitu disambut oleh kalam Allah, aku Allah yang ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung transparan dan sangat rapi kedudukan kaji, sehingga nyata sudahlah hayatnya Allah itu adalah wujud, adanya Allah adalah wujud. Inilah yang dikatakan sebatang diri yang bukan dirimu. Dengan kita memahami bagaimana keakuannya menyatakan ketuhanannya pada diri kita dan bagaimana dia menyatakan keumatannya, kita sudah bisa sekarang menjalankan. Berarti merapikan syahadat sama artinya merapikan amal dan ibadah, sama artinya merapikan hidup dunia dan akhirat. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa mensyahadatkan diri kita kepada Allah, dengan apa? Dengan menerima syahadat itu. Pegang kata-kata saya. Menerima syahadat baitullah dari Allah, dari keakuannya kepada zatnya. Karena aku ingin menjadi Tuhan. Ya, karena aku ingin menjadi Tuhan, maka akulah, ya, aku ingin dipanggil dengan nama Allah, maka Allah lah yang ingin bersembunyi dalam wujudnya Adam. Inilah yang berupa-rupa pada Adam dan berkodrat pada Muhammad. Inilah munculnya kata sir, matsuri. Ada rahasia dan ada rahasia yang nyata. Jadi dengan demikian, merapikan syahadat yang lebih hakiki ini betul-betul menjadi tumpangan diri, kebutuhan awal dan pokok. Ya, kebutuhan awal dan pokok. Jadi dengan kita sudah memahami hakikinya syahadat itu adalah dalam rangka mewujudkan keakuannya pada ketuhanannya dan keakuannya pada keumatannya. Nyata sudah, karena asyhadu dal domahu alif domahu ini menyatakan sir keakuan alif inilah yang ingin menjadi Tuhan yang bernama Allah dan melihat wujudnya yang bernama Muhammad sebagai ruh yang ditiupkannya.
Ini adalah keakuan. Jadi hakikinya syahadat ini, kita menjawab syahadat ini dengan dia menyatakan keakuannya di dalam ketuhanannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Batin akan menjawab, akulah zat yang dipanggil Allah. Inilah wujud yang pertama, zat yang dipercayai oleh Allah dan ditiupkan ruh ke dalam sebagai keakuannya. Itu ditujukan kepada kehambaannya. Siapa wujud kehambaan? Orang yang melihatkan wujud ini kepada zatnya Allah di saat dia membaca Muhammad Rasulullah. Maka batin kauninya menjawab, akulah Muhammad, dohirnya Allah. Kalau memang sudah hakiki seperti itu, Islammu memang sudah diniyah. Ya, Islamnya sudah diniyah, benar-benar Islamnya hakiki. Tapi kalau belum kita menjawab syahadat tadi dan belum kita melihat, menyadari yang bersahadat itu siapa, yang menjawab itu siapa, maka ini belum dikatakan dia mendapatkan hakikinya syahadat. Berarti zahir dan pengataan batinnya Allah itu belum benar. Kalau zahiru wal batinu, nah ini kalau zahiru wal batinu ini sudah benar-benar terijab di dalam Baitullah, sah dalam baiat syahadat, maka nyata sudahlah dia menjadi zahir dan batinnya Allah. Gitu. Kedekatan mukharabun ini benar-benar menentukan sekali dengan kita mengenal hakiki yang lebih dalam. Banyak jemaah, para hadirin sekalian, kita terbentur di dalam mencapai baik kehidupan dunia akhirat, baik dalam kehidupan hidup beragama, baik dalam bermakrifat dan bertajali kepada Allah, baik dalam memandang hati, mata batin, mata hati, semua mendapatkan kendala dan dikendalikan oleh akal. Kenapa? Karena kemurnian kita, hak dan halalnya kita untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu-ilmu kerahasiaannya menuju martabat Allah itu terkendala oleh kemurnian syahadat yang belum hakiki. Insya Allah mari kita sama-sama memurnikan syahadat dan yang hakiki di dalam diri kita, sehingga syarat-syarat yang diminta oleh Allah tadi sampai pada 4 perkara, bagaimana kita bisa mendapatkan syahadat pada syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat, sehingga nyatalah sudah bahwasannya kita adalah wujud dari syahadat yang disampaikan. Itulah nikmat wakil wal nikmat nasyir. Insya Allah mudah-mudahan lebih ke depannya kita mendapatkan keberkahan. Insya Allah. Baik, kita lihat para jamaah, para hadirin yang bergabung. Alhamdulillah, Badrun Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukurillah, insyaAllah jelas. Semoga istiqomah semakin meningkat. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan semakin meningkatlah segala sesuatu yang dicapai di jalan Allah. Pak Jai, assalamualaikum ya, sehat selalu ya, izin ikut menyimak. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Hansinda, alhamdulillah kaji sholat dan dinim sholat, mudah-mudahan bisa mendapatkan berkah dari menyimak. Adang Jahat, Zainuddin Adang Jahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Zainuddin Jahat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, selalu menyimak. Masdar Opo, insyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah. Andi Sutaria, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Rambutan Jakarta, amin, selamat bergabung. Ahmad Pangean juga selamat bergabung dan silakan menyimak.
Ustazah Rati Badrianti. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga sehat selalu dan izin menyimak. Amin. Blok swing sinwingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat walafiat selalu. Amin. Insya Allah wasariadi. Begitu juga. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik. Lasdiani Asmoro. Assalamualaikum waalaikumsalam. Insya Allah mudah-mudahan. Burmaizar. Nah, Burmaizar ini dari Kaji Tuwo ini, insya Allah. Selamat bergabung, selamat menyimak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Henry, wah keren sekali kecamatannya. Amin, insya Allah. Bambang Setiono. Nah ini, ya kita terpaksa pakai kacamata karena menghadapi beberapa lampu live. Ya, kurang sehat matanya. Insya Allah, mudah-mudahan tidak merosakkan. Insya Allah. Bambang Setiono, assalamualaikum waalaikumsalam. Kaji sholat dalam diri, kaji diri dalam sholat. Nuraini Rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya, silakan. Suherman, assalamualaikum Buya, selalu sehat selalu. Izin menyimak, silakan menyimak insya Allah. Imam Kuswari, assalamualaikum waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir Buya, semoga Buya sehat selalu dan membimbing umat dan mengenal Allah. Rudiatna ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Alhamdulillah izin menyimak dan ridho atas kajiannya Buya. Amin. Ahmad Kadani, silakan bergabung dari Kalimantan. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Najman Hadi begitu juga. Assalamualaikum waalaikumsalam. Silakan menyimak, mudah-mudahan berkah. Zulfiadi Regas juga selamat bergabung dan selamat menyimak. Berikut adalah Om Karsoma. Assalamualaikum Buya, ikut menyimak. Amin. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Silakan. Sulaiman Saad. Assalamualaikum Buya. Sulaiman Saad dari Batu Gajah Perak, Malaysia. Insya Allah selamat bergabung. Sulaiman Saad dari Batu Perak, Malaysia. Asep Tersnawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Buya izin menyimak. Silakan. Insya Allah. Nurainiani silakan. Baik, alhamdulillah. Jadi demikian para hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat. Benar-benar kita ini harus melihat kemurnian hubungan Baitullah kita dengan Allah. Benar-benar kita melihat dan merasakan kemurnian hubungan Baitullah. Ya, apa yang dikatakan Baitullah? Ada nyata umat dan ada nyata Tuhan. Itu Baitullah. Ya, itu yang dinamakan Baitullah. Tapi kalau hanya kita berucap, makomnya syariat. Penampakan diri itu, memperlihatkan diri itu makomnya hakikat. Dan merasakan yang diucapkan itu tarekat. Dan melihat dan menerima serta menjawab yang diucapkan, itulah makom wujud ma'rifat. Inilah yang saya tekankan kepada jamaah dan kepada para kaum muslimin dan muslimat. Jangan mencari kepuasan di dalam Islam. Jangan mencari kepuasan. Kenapa kepuasan? Selesai sholat puas, penting waktunya dapat pulang. Tapi tidak mendapatkan, tidak mengalami, tidak merasakan kebenaran dan tidak pernah menjaga syahadat dalam keseharian. Tidak menjaga hakikinya syahadat di dalam kehidupan keseharian. Ini yang akan betul-betul merusak. Tidak menjaga hubungan hakiki dengan Tuhan. Karena yang ingin menjadi Tuhan itu aku yang bernama Allah, kan begitu. Nah, bagaimana kita melihat proses ini dan menjadi wujud dari proses itu? Itu yang dimaksud dohirnya Allah. Menjadi wujud
dari kalam keakuannya terhadap pernyataan ketuhanannya pada zat, dan ditiupkan ruh menjadi kehambaannya pada Muhammad. Pernahkah kita mengalami dan menerima kata itu dengan kodrat? Kalau enggak, bagaimana ada hubungan? Bagaimana ada pengesahan? Apanya yang mau disahkan? Inilah syahadat. Jadi dengan demikian, kedepannya jagalah syahadat itu yang hakiki. Kegundahan hati, kelemahan batin itu diakibatkan syahadatmu tidak hayat dalam diri. Tidak hayat di dalam diri. Dengan demikian, kalau memang kita melihat keakuannya pada zat yang ingin menjadi Tuhan, maka dia dohirkan zat itu sebagai uluhiyah, ma'ul hayat, maka dia lihatkan, ditiupkan ruh menjadi kodrat wujud yang disebut Muhammad. Dan itu harus kita jawab dengan kauni, hati, batin hati kita, batin dari suara kita. Kauni namanya, kalam mutakalimun kauni. Maka terijablah kita, terijablah, maka kabullah keislaman kita yang hakiki. Maka sumber dari diri ini sudah bertauhid kepada Allah, maka kedepannya menjadi hayat yang sangat dimuliakan. Jadi dengan demikian, para hadirin dan jamaah dimanapun berada, kalau memang sudah memahami, saya hanya mengingatkan. Tapi bagi yang belum memahami, bersegeralah, ya, bersegeralah menjadi hidup yang bernilai. Bersegeralah kamu mewujudkan nilai ketuhananmu. Jangan memuliakan nilai kemanusiaan sementara nilai ketuhananmu tidak ada di dirimu. Hati-hati, ini alam milik Allah. Jangan menomorduakan wujud dan kepentingan Allah di alam ini. Alam bisa saja murka kapan saja. Maka jangan kamu bersekutu dengan kehidupan alam kalau tidak ingin mendapatkan kemurkaannya. Maka berdirilah kamu di dalam alamnya Allah, Allahu alam, dan menjadi alamnya Allah. Batin yang terkait dan terhubungan dalam syahadat, sehingga hakikilah terhubungan satu hayat dengannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga bermanfaat live streaming kita pada waktu dan sore ini. Semoga berbagi ilmu dan wawasan ini menjadi suatu manfaat dan bernilai dan berguna di dalam menjalankan kodrat ketuhanan kepada Allah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Insyaallah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.